kalau di Bima ya jadwalnya itu kita mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua, di minggu kedua ya menurut saya. Eh, di minggu kedua kemarin kita sudah bahas ini ya, bagaimana membuat environment menggunakan tile map ya. Terus di hari ini ya kita mungkin loncat langsung ke ini sebenarnya materi untuk minggu depan ya GSLC. Tapi kalau apa kita bahas dulu. Nah nanti kita coba bagaimana membuat karakter beserta animasi. Cuma animasinya ini masih statis ya, maksudnya tidak bisa dikontrol gitu ya. Jadi tanpa ada script, tanpa ada fungsi ya, kita cukup cuma buat animasi sederhana ya, kayak misalnya lari, terus jalan, lompat gitu ya, dari karakter yang kita inginkan ya. Ya mungkin kalau kita lihat di sini ya materinya untuk membuat untuk membuat karakter ya di Unity, khususnya untuk game 2D ya, itu kita membutuhkan sebuah sprite. Jadi sprite ini apa sih gitu ya? Sprite ini sebenarnya kayak teman-teman pernah bermain ini kayak apa sih sebutannya sekarang ya? Mungkin semacam Lego gitu ya. Jadi kita punya part-part tertentu ya, dan harus kita susun gitu. Nah, sprite itu sama seperti itu. Jadi misalnya sprite dari karakter gitu. Jadi nanti ada bagian kakinya, ada bagian mungkin senjatanya, ada bagian badannya gitu dan seterusnya. Jadi sprite itu simpelnya seperti itu. Ya, contohnya seperti ini ya. Sprite itu seperti ini. Dari gambar utuh tadi ya, karakter utuh tadi seperti ini. Sebenarnya ia disusun dari potongan-potongan seperti ini. Jadi nanti kita potong secara manual, ya, bukan manual dalam arti kita seleksi ya, enggak. Jadi nanti ada fungsi yang sudah kita pelajari sebenarnya minggu lalu di pertemuan sebelumnya, ya, menggunakan tile map gitu. Pakai sprite editor. Ya. Jadi nanti kita bisa tentukan ukurannya atau potongannya seberapa besar gitu. Nah, nanti kita coba bareng-bareng. Ya, jadi intinya kalau kita mau buat karakter di game Unity, khususnya 2D ya, itu setidaknya kita butuh sprite. Nah, untuk mencari sprite di mana sih? Ya, di Asset Store ada. Ya. Di Google teman-teman bisa juga cari ya langsung seperti ini, ya, sprite 2D Unity. Mungkin kalau langsung di beberapa website ini mungkin ada yang berbayar, ada yang harus, ada yang gratis juga, tapi kita harus mendaftar. Atau mungkin bisa cari lewat Google Image Search ya. Nah, kalau tadi itu sprite untuk satu karakter, jadi satu karakter terdiri dari potongan-potongan. Nah, terkadang ada juga karakter yang atau sprite karakter yang bentuknya seperti ini. Jadi dia sebuah karakter yang sudah utuh gitu ya, utuh dalam arti bentuknya sudah jelas tanpa kita harus susun kembali, tapi terdiri dari beberapa macam gerakan misalnya gitu. Nah, itu sprite ya, misalnya kayak ini. Nah, ini kan ada karakter orang ya, yang terdiri dari gerakan berlari, berjalan, sama mungkin melompat ya. Nah, ini contoh dulu ya, kita belum coba dulu, belum masuk ke ini. Nah, setidaknya teman-teman paham dulu sprite itu apa gitu. Jadi sprite itu intinya adalah potongan-potongan gambar ya. Biasanya formatnya itu image. Formatnya itu adalah image.
Jadi formatnya itu image ya, bisa teman-teman buat menggunakan Photoshop ya. Bisa juga image-nya itu dalam format TIFF ya, atau JPEG, PNG, tapi yang biasanya formatnya adalah PNG ya. PNG yang dimana backgroundnya itu transparan. Ini mungkin bagi teman-teman kalau pengen coba, sebenarnya saya sudah coba ini ya, akses halaman ini, tapi sayang sekali udah nggak ada ya, atau mungkin saya yang salah akses ya. Tapi beberapa hari lalu saya coba untuk mengakses ini, sudah tidak ada ya. Jadi mungkin sprite yang kita gunakan nanti kita akan cari di Google. Sprite-nya mungkin nanti tidak seperti ini ya. Kalau ini kan sebuah karakter ya, tapi masih perlu kita susun kembali part-partnya gitu. Jadi misalnya matanya bersusun seperti apa, terus mungkin sepatunya gitu, ada topinya juga. Nah, itu perlu disusun kembali, dan saya rasa akan memakan waktu ya kalau untuk karakter seperti itu atau sprite yang seperti itu. Jadi mungkin sprite yang kita gunakan di sini nanti adalah sprite yang seperti ini ya. Jadi kita cari sprite yang karakternya sudah terbentuk, sudah ada, tapi terdiri dari beberapa varian gerakan. Mungkin kita coba cari dulu ya. Coba cari dulu.
Kita coba ini. Ya, konsep karakter di game 2D sama 3D di Unity beda ya. Kalau 2D itu bisa dari gambar sprite, sedangkan kalau 3D itu biasanya kita perlu bikin rigid body ya, kayak skeleton gitu. Jadi karakter antara dua jenis game tersebut beda. Untuk animasinya juga sama nanti ya, ada perbedaan antara game 2D sama 3D. Ya. Kita cari di Unity Store aja deh. Oke, kita coba yang ini aja ya. Di Unity Store ada your free asset. Saya harus login dulu. Ini saya import dulu, enter asset, terus biasanya kalau kita mau import dari asset store Unity, kita cari asetnya, terus tambah melalui ini ya, kan, tambah aset. Satu, kita tinggal buka Unity-nya,
Kita buka Unity Hub. Coba di program yang sebelumnya ya, di program yang sebelumnya yaitu saya beri nama belajar studi. Tadi kita sudah import asetnya. Ya, nama asetnya tadi warrior free asset. Tunggu dulu. Ini sudah kebuka. Nah, importnya gimana? Teman-teman tinggal ke sini ke Asset Store. Tadi kita sudah add ke aset kita, ke akun kita ya, aset yang kita pilih tadi, asetnya tadi warrior free asset ya. Di sini teman-teman tinggal buka my asset ya, di Unity. Ini sudah di Unity ya. Pilih my asset, terus kita tunggu sebentar. Sudah muncul ya untuk aset yang kita import tadi, yang kita tambahkan tadi. Karena tinggal download, terus pilih import to project. Nah, di sini kita mau cari kita import ini aja ya, animationnya kita checklist ya, animation ya kita cuma butuh sprite sheet-nya aja. Jadi selain selain folder spreadsheet kita uncheck semuanya, lalu kita import.
presetnya ya. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat, kalau kita buka ini di spread editor. Jadi kalau sudah diimport, teman-teman bisa arahkan ke folder ini ya, Warrior Free set ini. Terus di spreadsheet itu ada 2 folder, kalau teman-teman perhatikan sini. Ini agak gelap ya. Ini kalau kita download dari Unity Asset Store ya. Jadi kita pilih Warrior Free Asset tadi, terus kita import hanya spreadsheetnya aja. Jadi jangan bersama animasinya ya. Nanti animasinya kita bisa buat sendiri nanti. Nah, itu kalau kita pakai atau kita download, tambahkan via Unity Store. Nah, kalau kita tambahkan secara manual, ya kita perlu cari dulu gambar sprite ini ya. Kita cari sendiri gambarnya, misalnya kayak gini. Saya cari gambar ini. Misalnya ini ya. Saya
Oke, ini saya sudah temukan satu gambar ya, satu gambar PNG. Ini saya mau tunjukkan bagaimana cara menambahkan sprite karakter ke dalam game kita. Ya, apa namanya ya? Ini seperti biasa, teman-teman tinggal drag aja ke sini. Misalnya saya bikin satu folder lagi di sini. Nah, misalnya folder karakter. Nah, terus kita drag aja ya, atau kita import seperti ini. Nah, kalau malas ngedrag, kita import aja seperti ini. Import new asset ya, import new asset. Kita cari filenya ini. Saya ubah dulu namanya. Pastikan gambarnya PNG ya, latar belakangnya transparan. Balik lagi kita import dulu gambar yang sudah kita download tadi. Sprite. Nah ini secara otomatis ya potong. Tapi kalau misalnya teman-teman mau potong secara manual, itu teman-teman bisa pilih ini ya. Pastikan di sini ya di inspektor untuk gambar yang kita download tadi, yang kita import tadi, itu tekstur type-nya adalah sprite ya, 2D and UI. Terus di sini sprite mode-nya adalah multiple karena ada beberapa gambar di dalam sini ya, atau
beberapa karakter atau objek dalam satu gambar ini. Jadi kita set sprite mode-nya itu adalah multiple. Terus pixel per unit di sini untuk mengatur ukurannya ya. Terus kalau misalnya mau dibikin lebih ringan ya di sini ya kita ubah di sini misalnya ukurannya maksimal berapa gitu. Terus compression kita bisa bikin normal, high quality atau nol gitu ya, macam-macam. Setelah itu kita apply. Nah di sini setelah kita atur di sini, sekarang kita coba buka sprite editornya. Ya, sprite editor ini kita tambahkan sini aja. Di sini yang digunakan itu otomatis ya. Jadi kalau teman-teman arahkan sprite editor ini ya, kebuka tab sprite editor. Di sini ada bagian slice ya, kalau teman-teman lihat ada tulisan slice. Nah itu pilihan bagaimana kita memotong setiap bagian di dalam gambar ini gitu ya. Jadi kalau misalnya otomatis berarti Unity yang akan memotong atau mengatur ukuran dari setiap ini. Tapi kalau misalnya kita mau ubah ukurannya gitu ya, kita mau bikin ukurannya sama rata gitu. Jadi kita bisa bikin, kita bisa pilih grid by cell size atau grid by cell count ya. Misalnya kolomnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Terus row-nya 4 misalnya. Nah, atau mungkin kalau misalnya kurang pas ya, jadi kalau saran saya mending teman-teman gunakan slice jenis otomatis saja ya. Terus nanti teman-teman bisa ubah setiap ini, misalnya ini terlalu press banget, terlalu pas dengan objeknya. Jadi kita bisa atur di bagian sini ya. Jadi misalnya posisinya kita bisa atur posisi X maupun Y-nya. Terus lebar sama tingginya juga bisa kita atur. Misalnya ini saya mau ini saya mau lebarkan sedikit lagi. Misalnya ke 60 dari 61 ya. Jadi kita bisa atur di sini gitu. Terus kalau sudah nanti tinggal pilih slice ya. Kalau sudah diatur setiap objek ini kita pilih slice, maka setiap kotak ini akan menjadi gambar yang terpisah gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Jadi untuk melihat hasilnya bisa ke sprite yang sudah kita edit tadi gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke menambahkan ini ya sprite ke dalam kanvas game kita gitu. Nah, sini saya mau coba seperti kemarin ya, saya mau tambahkan tile map rectangular.
kita abaikan dulu ya untuk pemrograman ini. Sekarang kita coba masukkan satu karakter ya. Di sini tadi mana tadi? Kita coba karakter. Untuk membuat karakter kita bisa gunakan caranya seperti ini ya. Kita bikin objek kosong ya, create empty object. Terus mungkin kita beri nama karakter aja. Terus objek kosong ini ya kita bisa atur, misalnya dia di posisinya di tengah misalnya. Terus yang mau dirender nanti apa? Kita tinggal pilih, kita tambahkan komponen sprite renderer ya. Ini tadi saya bikin satu objek baru, objek kosong, biar karakternya itu bisa ditampilkan di game. Sekarang tambahkan komponen sprite renderer, terus kita drag salah satu hasil slice tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini sudah muncul ya di lingkungan game ya. Sekarang kita coba bikin ini lanjut ke animasi ya. Nanti di sisi kedua nanti kita coba bareng-bareng ya teman-teman sini, coba perhatikan dulu bagaimana cara membuatnya. Ya, di sisi kedua akan kita coba bareng-bareng. Ya. Sejauh ini kita sudah tadi ya sudah saya tunjukkan bagaimana cara menambah gambar sprite ke dalam Unity. Caranya kita tinggal import, terus kita lakukan slice ya menggunakan sprite editor. Jadi sprite editor itu gimana cara bukanya? Kita pilih sprite yang mau kita slice, terus pilih open sprite editor. Terus nanti di sini teman-teman bisa pilih automatic, grid atau apapun gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen menghemat waktu bisa gunakan otomatis ya, cuma kadang hasil slice-nya itu tidak serapi ini ya, tidak selalu serapi ini, kadang hasilnya bisa agak berantakan. Nah untuk memperbaikinya nanti teman-teman bisa pilih satu-satu, misalnya kalau hasil slice-nya berantakan teman-teman bisa pilih satu-satu, terus sesuaikan ukurannya atau posisinya. Jika sudah nanti pilih slice ya, slice terus apply. Nah nanti hasilnya akan ada ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah masing-masing bagian ini sudah terpotong, bisa kita gunakan. Jadi setiap gambar ini yang dipotong ini
bagian terpisah dari gambar utuhnya ya. Nah, itu cara manual kita import seperti biasa. Atau mungkin bisa juga kalau ada aset di Unity Store ya, kita bisa import dengan cara tadi ya, kita cari asetnya di Unity Store, terus pilih add to my asset. Nah, selanjutnya kita coba bikin animasi ya. Nah, nanti di sisi kedua teman-teman akan coba sendiri nanti ya. Saya bantu juga pastinya. Nah, bagaimana buat animasi untuk karakter ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa macam gerakan ya. Kalau ini mungkin bisa kita anggap sebagai idle ya. Jadi kalau misalnya kita bermain game tanpa kita menekan tombol apapun, karakternya akan selalu menunjukkan ada gerakan-gerakan kecil gitu ya. Terus di sini mungkin melompat ya. Yang kedua ini adalah gerakan melompat. Terus yang ketiga ini sudah jelas ya, berlari. Terus yang ke bawah ini itu memukul ya. Nah, sekarang kita coba bikin animasinya ya. Yang pertama kita buat objek baru ya. Caranya itu create empty. Kita buat objek kosong ya, seperti ini. Kita buat objek baru, tapi bebas ya, sebenarnya bisa berbagai macam cara. Cuma ini menurut saya yang lebih masuk akal ya. Jadi kita tambahkan objek baru, terus atur posisinya ya, transformnya. Kalau bisa kita set X, Y sama Z nya itu di 0. Atau mungkin teman-teman punya posisi yang lain silakan ya. Ini saya set posisinya dulu, terus tambahkan komponen. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman bayang. Jadi tadi objek empty object itu hanya berupa objek kosong seperti ini ya. Biar sprite atau gambar yang kita masukkan tadi bisa ditambahkan ke objek ini, kita perlu tambahkan komponen namanya sprite renderer. Sprite renderer ini yang perlu kita isi adalah sprite ini ya. Jadi sprite bagian sprite ini kita perlu tambahkan salah satu mungkin dari gambar ini. Misalnya saya tambahkan ini deh. Nah, jadi kalau kita lihat di gamenya nanti kira-kira seperti ini. Setelah kita tambahkan sprite renderer, selanjutnya kita tambahkan kita bikin folder dulu ya. Kita bikin folder di asset ini. Saya bikin folder sebuah folder namanya animasi ya, animations. Ya, jadi topik kita hari ini cuma bagaimana memotong karakter, ya, sprite karakter, dan bagaimana cara memberikan animasinya, memberikan animasi kepada gambar tersebut. Oke, setelah kita bikin folder animasi, selanjutnya kita bikin animasi ya. Jadi di sini nanti ada dua jenis ya, ada namanya animator, terus ada animation. Nah, yang pertama kita bikin itu adalah animatornya dulu. Jadi animator ini apa sih sebenarnya? Nanti kita lihat ya, perbedaannya apa. Karakter animator misalnya, saya beri nama. Nah, karakter animator ini cara cara menggunakannya gimana sih? Ya, cara menggunakannya kita perlu membuka tab animator ya. Caranya itu di window, terus pilih animation, terus pilih animator. Nah, jadi ini lingkungan kerja dari animator ya. Nah, animator ini apa? Animator ini sebenarnya state machine.
Kalau teman-teman masih ingat di semester 1 atau semester 2 ya, teman-teman belajar state machine, diagram state machine itu menunjukkan alur ya atau flow dari suatu animasi di sini ya, karena fungsinya untuk animasi. Jadi di sini ada beberapa state ya. Yang pertama itu ada entry, ada exit, sama any state ya. Ini bisa custom nanti. Nah, di entry ini berarti menandakan bahwa state animasi itu akan dimulai gitu. Nah, setelah dimulai, apakah ada animasi yang harus dijalankan? Nah, di sini kita belum menambahkan animasi apapun. Gitu. Jadi kita belum bisa tambahkan. Nah, untuk menambah animasi, ya, kalau ini controllernya ya, sedangkan animasinya beda. Nah, untuk menambahkan animasi itu caranya adalah kita klik kanan, ya, terus pilih create. Terus kalau tadi animator, sekarang kita pilih animation clip. Nah, di sini mungkin misalnya tadi idle ya. Misalnya. Nah, idle ini untuk menggunakannya ya, kalau tadi animator kita tambahkan tabnya. Nah, sekarang kita tambahkan tab untuk animation. Animation ini saya tambahkan sini aja ya. Nah, di sini teman-teman pilih animasinya ya. Di tab animation ini teman-teman pilih animasi. Kalau misalnya tidak muncul ya teman-teman bisa klik sini, ini karena cuma satu aja ya. Nah, selanjutnya adalah kita pilih gerakan-gerakan yang menggambarkan kondisi ini, animasi ini, idle ya misalnya. Nah, di sini saya select di sini ya, saya select ini, terus kita tinggal drag. Ini nggak mau ya, atau sana tadi. Atau kalau kita coba mungkin kita ubah caranya ya. Di sini kita coba buat animasinya ya. Kita pilih gerakan-gerakan yang menggambarkan animasi tertentu. Kita seleksi, terus kita pilih create, terus animation clip. Nah, ini sama aja ya, nanti akan menghasilkan sebuah animasi. Jadi kita pindahkan
yang dianimasi tadi saya hapus dulu. Jadi karakter saya pindahkan ke animation. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada sebuah animasi ya. Ini coba kita pindahkan ke sini. Terus kita lihat di sini ya.
animasi tadi ya, itu kita yang pertama kita bikin karakternya dulu, objeknya dulu ya, objek yang akan menampilkan animasinya nanti gitu ya, beserta mungkin objek ini yang akan menjadi karakternya nanti. Jadi kita bisa tambahkan macam-macam ya di sini nanti komponen-komponennya, misalnya nanti kita bisa tambahkan beberapa komponen di sini ya, misalnya untuk audio, terus ada efek, ada event, ada input ya, macam-macam gitu. Jadi objek ini itu akan bertindak sebagai karakter di dalam game kita gitu ya. Kita bisa berikan kendali ke karakter tersebut gitu ya, terus yang ditampilkan apa gitu. Nah untuk yang pertama ini kita coba bikin karakter ini, dia hanya bisa apa ya, kita hanya bisa memberikan animasi ya ke dalamnya. Jadi setelah kita bikin game objek kosong seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah tambahkan sprite renderer gitu ya. Ini tujuannya apa? Biar gambar sprite tadi itu kita tempelkan ke dalam objek. Nah, kita pilih salah satu, misalnya di sini saya ambil gambar sprite yang sudah dipotong tadi ya. Untuk memotongnya tadi kita pakai sprite editor. Terus kalau sudah, selanjutnya kita bikin animatornya dulu gitu ya. Ini tadi kita sudah bikin karakternya, terus kita berikan sprite renderer ya. Kita tambahkan sebuah sprite menggunakan komponen sprite renderer. Terus yang berikutnya kita tambahkan kelas animatornya. Jadi untuk menambah animator itu kita kita bisa lakukan melalui cara ini ya. Klik kanan, terus pilih create, terus pilih animation. Nah yang pertama kita bikin adalah controllernya dulu. Ya, misalnya di sini karakter animator misalnya. Ya, namanya bebas. Nah selanjutnya kita balik lagi ke objek karakter tadi ya. Objek karakter ini kita balik lagi. Sekarang kita tambahkan sebuah komponen ya, namanya adalah animator ya. Jadi kita tambahkan sebuah komponen namanya animator ya. Ini objek ini ibaratnya seperti kelas ya. Kalau teman-teman masih ingat OP, nah ini ibaratnya seperti kelas. Kita bisa tambahkan beberapa metode di dalamnya gitu ya, atau komponen gitu. Nah tadi kita sudah tambahkan animator. Sekarang kita drag ya animator yang sudah kita buat tadi ke dalam objek karakter. Untuk controllernya kita tambahkan animator controller tadi ya, yang sudah kita buat. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, ini adalah state ya. Jadi ini adalah animator ya, animator controller yang ada di Unity. Jadi isinya itu adalah state. Jadi state itu apa? State itu adalah flow yang akan dikerjakan oleh animasi nantinya gitu, atau animator gitu. Jadi animator ini yang menentukan dari satu step itu harus mengerjakan animasi apa gitu, terus menjalankan animasi apa gitu ya. Jadi dari step ini. Nah untuk step ini ada 3 ya yang akan diberikan awalnya, entry step, entry sama exit. Jadi entry itu adalah step awal. Jadi ketika animator dijalankan, dia akan mencari animasi apa sih yang pertama harus dijalankan gitu. Nah untuk membuat menunjuk animasi mana yang harus dijalankan di awal, kita perlu tambahkan namanya animasi ya. Kalau tadi animator itu untuk yang mengontrol, sedangkan kalau animasi itu bagian terkecilnya gitu. Bagian terkecil dari bukan bagian terkecil ya, animasi spesifik gitu ya, khusus untuk
tindakan apa untuk gerakan apa gitu. Ya kan, kalau animator itu yang akan mengendalikan semuanya. Jadi dia yang mengatur, dia yang menentukan ya state dari sini, state dari satu state ke state yang lain itu animasinya seperti apa gitu ya. Nah, untuk membuat animasi itu sama kayak animator tadi ya, kita klik kanan di aset kita klik kanan, terus pilih create, terus pilih animation, terus pilih animation clip. Di sini misalnya saya beri nama idle animasinya. Nah, animasi ini kita drag aja ke animator ya. Setelah itu tambahkan tab animation ya. Tab animation ini ditambah dari mana? Ditambah dari memunculkannya ya, dari window, terus animation ya, terus pilih animation. Nah, sekarang kita tambahkan di idle ini itu apa sih nanti gerakannya ya gitu. Jadi di idle ini nanti kira-kira gerakannya apa aja. Di sini saya coba saya seleksi aja. Kira-kira idle itu seperti ini ya. Ini gerakannya ya kira-kira ya. Terus selanjutnya kita tinggal drag aja ke dalam kelas bukan kelas ya, ke dalam animation ya, tab animation ini. Selanjutnya kita bisa atur durasinya kalau misalnya mau lebih lama gitu ya. Misalnya di sini saya bikin 10 detik gitu ya. Terus kalau teman-teman mau bikin animasinya itu looping ya, atau berulang terus ya, bisa diseleksi di sini. Jadi pilih animasinya idle, terus centang loop time. Sekarang kita coba lihat hasilnya apakah sudah berhasil atau tidak. Gerakannya terlalu cepat ya. Kita coba tambah durasinya 10 detik. Kita coba tambah dikit. Detik deh misalnya ya animasinya. Kalau kita lihat sini gerakannya sudah agak natural ya. Jadi posisi idolnya pelan gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih natural, ini bisa kita copy.
tadi ya untuk animasi sederhana idle. Nah sekarang kita coba bikin satu animasi lagi ya, misalnya apa ya? Berlari ya misalnya. Berlari itu caranya masih sama ya. Di sini kita tambahkan sebuah animasi, kita klik kanan, terus pilih create, terus pilih animation clip. Misalnya di sini saya beri nama run animasinya. Ya. Selanjutnya karakter ini kita klik, ya, terus arahkan ke tab animation. Jadi kita pilih karakter ini. Selanjutnya kita pilih gerakan-gerakan yang menunjukkan berlari ya. Nah di sini kita bisa pilih, di animatornya kita belum tambahkan ya. Saya sini, saya mau bikin setelah idle dia akan berlari misalnya ya. Setelah idle dia akan berlari. Caranya itu klik kanan pada transisi, ya dari suatu state ya. State-nya di sini adalah animasi idle. Kita bikin ini, kita pilih make transition, arahkan ke state yang baru yaitu run. Pilih state yang baru, pilih yang ini ya, run. Jadi saya pengen nanti mungkin animasi idle itu tidak akan loop, tapi di animasi run yang akan loop. Jadi nanti dari posisi idle karakternya akan berlari gitu misalnya. Nah setelah itu kita balik ke tab animasi ya, tab animation, terus pilih di sini ada pilihan layer ya, seperti pilihan state-nya ya, idle sama run. Jadi ini akan muncul ketika apa? Ketika kita sudah menambahkan state ke dalam animator ya. Nah, sekarang kita pilih sprite yang menunjukkan kondisi berlari ya. Kita coba lihat berhasil atau tidak. Oke, ini mungkin terlalu lambat ya untuk kondisi lari. Kita turunkan sedikit. Itu tadi animasi untuk ini sprite ya. Jadi intinya langkah-langkahnya itu seperti apa? Tambahkan sprite ke dalam Unity kita, terus kita slice sprite-nya ya, slice sesuai dengan motion-nya apa aja. Terus kalau sudah bikin karakter, bikin objek baru ya, bisa namakan apa saja ya. Terus di objek tersebut kita tambahkan komponen sprite renderer sama animator. Nah animator ini setelah kita bikin animator ini ya, gitu ya. Jadi tambahkan dulu sprite renderer agar bisa menampilkan sebuah sprite gitu ya, ke dalam game. Nah selanjutnya kita bikin kelas, bukan kelas ya, kita bikin animator ya, karakter animator.
terus nanti tambahkan sebuah animasi ya. State animasi apa gitu ya, misalnya tadi idle, di dalam idle ini sprite apa saja yang akan disusun sebagai gerakan idle gitu. Lalu kita tambahkan juga, kita buat animasi run, terus tambahkan lagi sprite apa saja yang termasuk dalam tindakan run gitu ya. Barulah kita bisa tambahkan karakter animator ini ke dalam objek karakter. Ya, nanti di sesi 2 kita akan coba perlahan ya teman-teman, mungkin nanti tadi ketinggalan bagaimana caranya. Tapi setidaknya sudah ada gambaran apa saja yang harus dilakukan ya. Mungkin teman-teman bisa cari dulu sprite yang seperti ini ya, misalnya. Jadi sprite-nya itu usahakan ekstensinya adalah PNG ya. Terus ada beberapa ini gerakan ya, jenis gerakan. Teman-teman bisa cek di Google, itu cukup sangat banyak ya apa namanya, sprite yang bisa di-download. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Saya sampai absen dulu ya. Muhammad Farid Arzaki.
Mungkin kita apa ya, break dulu ya, nanti kita komunikasi lagi.
Apa yang membuat kita mulai? Oh ya Pak, oh iya, Tuh.